Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumaru sama'u tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ala nabiyyin Muhammadin mursalin wa ilhamal malaikati wa rabbika ila rahmatika ya arhamar rahimin. Yang tidak masuk bicara ya. Satu adik izin apa? 100 hari. 100 hari bapak ini. Terus Nova? Bapak sakit. Terus yang operasi langsung dari Pemulihan. itu lagi untuk selamat kabeh. Yang barang dijogo kesehatannya, dijogo mayat musim tak jelas kadang panas tiba-tiba hujan. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu kaidah yang ke-15 ad-daruratu tubihul mahdzur. Ini lanjutan dari kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ada kaidah ad-dararu yuzalu, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Ada darar harus dihilangkan dan cara menghilangkan darar tidak boleh dengan darar yang lain ya. Nah, untuk selanjutnya kaidah yang ke-15 ad-daruratu tubihul mahdzur. Keadaan darurat menyebabkan hal yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan. Keadaan apa? Darurat. Hal yang tadinya dilarang jadi diperbolehkan. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kaidah ini sangat-sangat penting dan banyak hukum-hukum Islam, hukum-hukum fikih yang menghidup ke kaidah ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, harapannya nanti kalau sudah belajar ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan keseharian sehingga kita lebih bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daruratu tubihul mahdzur. Keadaan darurat membolehkan segala sesuatu yang tadinya dilarang. Ya, darurat. Nah, darurat itu apa sih perlu kita ketahui? Kita harus paham darurat itu apa. Misal, kalau sampean kebelet terus mau izin nggak berani, itu darurat nggak? Darurat. Kalau seumpama kelaparan sampai perutnya sakit, ini darurat nggak? Darurat. Mari kita kaji bahwa darurat itu adalah yang paling puncak. Darurat ini paling puncak. Darurat, standar darurat apa? Kalau tidak dicukupi saat itu juga akan menghantarkan kepada kehancuran atau kematian. Ini baru darurat.
Paham? Darurat itu sebuah kebutuhan, kalau tidak terpenuhi saat itu maka akan menghantarkan kepada kehancuran atau kebinasaan. Dalam syariat Islam kan dikenal ada maqasid syariah atau tujuan syariat itu ditegakkan, itu diantaranya adalah menjaga nyawa, menjaga harta dan sebagainya ya, dari itu. Nah ini akan termodai, itu baru keadaan darurat. Di bawah darurat ada al-hajat. Ya, kalau al-hajat itu seandainya tidak terpenuhi saat itu juga, itu tidak sampai halak atau kematian. Kalau nyawa kematian, kalau ini cuma sampai ke masyarakat, kepayahan. Seandainya tidak terpenuhi, akan menghantarkan pada masyarakat. Ini hajat. Bawah hajat ada yang namanya al-manfaat. Nah, kalau al-manfaat ini seandainya tidak terpenuhi tidak masalah, masih bisa bertahan dan masih nyaman. Tapi seandainya terpenuhi, itu yang lebih baik. Ya, terus di bawah manfaat ada az-zinah, berhias. Kalau berhias itu kan suatu kelebihan ya. Seorang perempuan tanpa pakai anting, apakah tetap perempuan? Itu berhias. Gak ada antingnya tetap perempuan. Jelas ya? Ini berhias. Nah ini lebih melebihi aksar ini, berarti aksarul usul lebih baik. Ya, yang terakhir paling bawah sendiri itu adalah al-fudul. Al-fudul itu namanya berlebihan. Oke, sekarang saya tanya kembali, kalau sampean kebelet nggak berani izin, itu masuk kategori darurat nggak? Tidak. Kalau sampean kelaparan, perutnya perih, saat itu juga nggak dikasih makan, darurat nggak? Darurat. Darurat nggak? Perih. Ayo, saat sampean lapar, rasanya perut perih, saat itu nggak dicukupi, itu masuk kategori darurat atau tidak? Ayo, ini loh. Darurat tidak? Ayo dijawab. Enggak, masuk kategori yang mana? Hajat, sangat membutuhkan. Ini, mari kita cek contoh yang ada dalam kitab. Contoh yang pertama, ya juzu akul maitah malak bil khinzir indal matmasah wa isabatul luqmah bil khamr. Diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi ketika benar-benar sangat lapar, seandainya tidak dikasih makan saat itu bisa menghantarkan kepada kematian ya. Kalau cuma sampai perih saja ya jangan ya. Kalau nggak makan cuma perih itu jangan dimakan kalau ada barang haram. Terus tersedia, seandainya masih bisa mengeluarkan hal tersebut tanpa minum ya keluarkan tanpa minum, tapi kalau harus minum adanya cuma minuman keras ya terpaksa gitu ya. Aslinya dilarang itu daging bangkai, minuman keras, tapi karena darurat maka diperbolehkan. Contoh selanjutnya, ya juzu talafudhu bi kalimatil kufri lil iqrar, boleh mengucapkan kalimat yang bisa menghantarkan kepada kekufuran atau murtad kalau dia dipaksa ya. Nah, dipaksa ini harus masuk kategori apa? Darurat. Misal yang memaksa itu terkenal orangnya kejam dan catatan kriminalnya sudah banyak ya. Kalau yang mengancam orang yang nggak berani apa-apa, apalagi orang yang lumpuh tapi cuma bisa ngomong doang, nggak ada riwayat kriminal, ini belum masuk kategori darurat. Berarti kalau mengucapkan kalimat kufur saat itu murtad juga itu orang ya. Tapi kalau terpaksa baru itu tidak dihukumi murtad. Selanjutnya, ya juzu akhdhu malil mumtani min ada'i dain bi ghairi ini, diperbolehkan mengambil hartanya orang yang punya hutang tapi nggak mau bayar. Cara mengambilnya boleh tanpa izin ya, boleh tanpa izin, tapi mekanismenya harus jelas. Seandainya hutang 100.000 yang diambil ya
barang yang seharga 100.000. Kalau harganya lebih dari itu, nah itu sampai jadi punya hutang nanti. Dan ini yang menghutangnya 500.000 ya. Kok hutang 100.000 sih ngambil HP ya, itu sampai nombori ya. Nah terus bagaimana caranya kalau yang diambil adanya cuma HP, nanti bisa HP-nya sampai jual, diambil 100.000, sisanya bukan terus dipek sampai HP, sampai sih jadi hutang itu. Selanjutnya, lau amal haram abtaran bihaitsu la yujadu fi halalin illa nadiran fa innahu yajibu isti'malu ma yahtaju ilaih. Seandainya keharaman sudah merajalela di seluruh penjuru, untuk mencari yang halal itu sangat-sangat kesulitan. Ya. Fa innahu yajibu isti'malu ma yahtaju ilaih. Maka dia diperbolehkan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan, seperti kasus yang baru-baru terjadi di daerah Sumatera ya, di Sibolga itu terjadi banyak penjarahan toko-toko, tapi tidak ada kerusakan. Kenapa toko dijarah? Karena bantuan terlambat datang. Ya. Di Sumatera itu sedang terjadi banjir yang sangat dahsyat. Korban yang dikonfirmasi meninggal sudah 400 lebih, yang hilang sudah 400 lebih. Kita doakan semoga yang hilang cepat ketemu, yang masih hidup diberi kekuatan, diberi kesabaran dan segera mendapatkan bantuan. Ya. Kalau sampean juga ingin ikut membantu juga bisa nanti, ya. Nanti didonasikan, nanti bisa diupayakan oleh pengurus-pengurus nanti. Nggak harus banyak, sedikit dari kita bisa bermanfaat untuk mereka. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat kelaparan. Akses jalan terputus, jembatan banyak terputus, dan sisa-sisa banjir itu ngeri, tanah-tanah itu bisa sampai setinggi itu. Ya, aku bayangkan. Nah, makanya sampean yang di sini jangan merasa aman, kalau mau bantu silakan bantu ya. Nah itu makanya Pak Menteri siapa itu bilang itu tidak salah, itu karena terdesak. Ya. Besar. Ada sampai yang bikin video klarifikasi, ini saya ngambil tiga buat anak saya, besok kalau sudah bisa kerja saya kembalikan. Bayang ya? Makanya sampai kalau punya rezeki jangan disia-siakan ya. Contoh selanjutnya, minha nabshul mayyit ba'da dafnih lid-darurat bi an tufina bi ghairi ghusl aw bi ghairi qiblah, yaitu menggali kuburan orang yang telah dikubur sempurna karena keadaan darurat, seperti halnya dia dikubur tapi belum dimandikan padahal bukan orang mati syahid, atau bahkan yang menurunkan diri yang lahat lupa menghadapkan ke arah kiblat. Maka hal semacam itu jadi diperbolehkan, tapi dengan catatan tidak merusak kehormatan mayit. Misal dikubur baru tadi siang, sekarang digedol, tidak masalah. Kalau sudah 1 bulan sudah berkorok, ya, pastinya sudah bau busuk secara umum gitu, ya. Nah itu kan contoh-contoh yang disampaikan di sini itu keadaan yang sangat-sangat fatal, masuk kategori darurat, ya, keadaan darurat. Maka dari itu penting kita tidak serta-merta mudah untuk menganggap suatu keadaan itu jadi darurat. Seperti contoh dalam pengobatan, sampai cuma dikasih terus sama tetangga, kalau sakit tipes minum pil cacing langsung tahu. Nah ini juga kurang tepat itu, karena belum sampai ke tahap kalau tidak diberi pil cacing mati, masih ada obat yang lain. Beda cerita kalau dokter yang bilang obatnya hanya itu, ya. Kalau tanpa resep dokter tidak bisa dibenarkan. Makanya kita berobat itu perlu, supaya kita tahu sebenarnya tingkat penyakit kita itu seberapa, ya. Kalau cuma kata tetangga itu belum bisa dijadikan sebagai standar untuk menetapkan suatu keadaan. Ingat, sesuatu yang dilarang selama tidak darurat tetap masih dilarang. Tapi karena darurat, akhirnya itu diperbolehkan, ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya. Selanjutnya, Wabimana hadil qaidah al-qaidah ukhra, ada kaidah lain yang semakna dengan kaidah ad-daruratu bil mahdurat, itu apa? La harama ma'ad darurah wala karahata ma'ad
tidak ada keharaman kalau dalam keadaan darurat ya. Yang tadinya haram jadi boleh. Ingat, dalam keadaan darurat yang tadinya haram jadi boleh. Apapun itu, seperti contoh kita sedang sholat melihat ada anak kecil berangkat ke arah jalan. Sholatnya padahal kita sholat fardu. Sholat fardu kan kita tidak boleh membatalkannya, dosa. Tapi karena untuk menyelamatkan, menurut syariat Islam diperboleh. Kenapa? Karena itu menjaga nyawa. Ya, menjaganya. Kalau tidak diambil saat itu bisa jadi ketabrak kendaraan kan gitu. Nah, ini contoh dalam ibadah. Malah kalau hada ma'al hajat, tidak ada sesuatu hal yang dimungkinkan kalau memang butuh ya. Yang tadinya makruh, kalau butuh jadi tidak makruh lagi. Ya, jadi tidak makruh lagi. Tapi standarnya cuma sampai makruh saja, ini tidak sampai berlebihan. Bisa dipahami ya. Nah, untuk menguji pemahaman sampean semua, saya kasih lembaran soal dikerjakan yang ganda ya, dikasih nama absen, dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk 10 soal. Minta tolong untuk diberikan. Yang sudah diteliti kembali minggu yang soalnya mudah untuk latihan atau pemahamannya. Saya kasih waktu lagi 2 menit. Kita selesaikan soal-soal ini. Ayo ditukar. Apa makna kaidah ad-daruratu tubiihul mahdurat? Jawabannya C. Darurat membolehkan hal yang terlarang. Nanti kalau yang salah dicoret ya. Contoh situasi yang termasuk darurat menurut kaidah tersebut apa? Apa? D. Terancam kematian karena tidak ada makanan kecuali yang haram. Terus nomor 3, apa batasan utama saat mengambil rukhsah karena darurat? Apa jawabannya? Sebatas memindahkan darurat, maka tidak boleh berlebihan. Kapan rukhsah darurat berakhir? Jawabannya apa? Nah, sebatas kebutuhan terpenuhi hilang maka sudah berhenti. Tadi contoh yang tadi makan bangkai itu kalau sudah cukup ya sudah, jangan ditambah lagi ya. Manakah contoh penerapan kaidah tersebut dalam pengobatan? Yang mana jawabannya? D. Mengonsumsi obat haram bila tidak ada alternatif halal dan nyaman macam seperti tadi ya, ketika orang sakit bebas. Terus nomor 6, apa hubungan kaidah ini dengan menjaga maqasid syariah? Hubungannya apa? Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, keturunan dan harta. Nah, standarnya ini tadi darurat itu yang halak, yang hancur itu antara jiwa, berarti kematian ya, agama, akal, keturunan dan harta. Seorang musafir boleh menjamak salat karena apa? Jika seseorang dipaksa mengucapkan kata kufur di bawah ancaman nyawa, maka boleh berucap lisan tapi hatinya beriman, seperti kisah sahabat Rasul yang bernama Ahmad bin Yasir ya, seperti hasil itu. Terus apa perbedaan darurat dan hajat atau kebutuhan yang kuat? Perbedaannya apa? Darurat menyangkut bahaya bisa pada jiwa atau maqasid, hajat adalah kebutuhan penting namun di bawah darurat. Ya, jadi kalau darurat itu hajat menyangkut bahaya besar atau nyawa atau salah satu dari maqasid syariat tadi terancam ya. Kalau hajat ya masih masuk kategori penting tapi tingkatnya masih di bawah darurat. Terus yang terakhir prinsip ma'ubiha ad-darurah yuqaddaru biqadariha, atau dalam kaidah lain ma'ubiha ad-darurah yuqaddaru biqadariha. Ini kaitannya dengan kaidah 16 ya. Ini jawabannya yang mana? D. Keinginan darurat diukur sesuai kadar kebutuhan. Nah, ini akan kita bahas untuk pertemuan
pertemuan ke depan, yaitu ma'ubihat bidarurat biqadaru biqadar. Apa yang diperbolehkan karena darurat maka harus sewajarnya, harus secukupnya. Bisa dipaham ya? Nah, semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat bagi hidup kita. Jangan lupa seperti biasa, masing-masing memberikan contoh dari kaidah ad-darurat tubihul mahdzur pada pertemuan yang akan datang ya. Dan utamakan contoh yang ada di sekeliling kita, jangan terlalu jauh, supaya kita terbiasa untuk peduli dengan lingkungan ya. Kalau sudah tidak ada ya silahkan. Kalau nanti ada kebetulan yang sama tidak masalah. Coba disusun dengan bahasa yang padat, yang singkat tapi memahamkan. Ya, matur suwun. Semoga kita tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sakit segera sembuh. Saudara kita yang berat semoga juga segera tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan semoga cepat tercapai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa dikumpulkan itu. Bismillahirrahmanirrahim.